Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi bersama Mumpira dalam mata pelajaran fisika kelas 7. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar materi yang akan kita pelajari hari ini mudah untuk dipahami. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum kita masuk ke materi, yang harapkan kalian sudah menyiapkan buku pelajaran kalian beserta dengan alat tulis menulis. Dan catatlah hal-hal penting dalam video kali ini. Tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga kita yaitu kalian dapat melakukan pengukuran besaran panjang dengan menggunakan beberapa alat ukur panjang. Mari kita mulai materinya. Nah, pengukuran panjang sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris atau mistar, yang kedua ada jangka sorong, dan yang ketiga ada mikrometer skrup. Kita masuk ke alat ukur pertama dari pengukuran panjang yaitu penggaris atau mistar. Nah, cara mengukur dengan mistar sangat sederhana dan pastinya kalian sudah mengetahuinya. Yang pertama, kita tempatkan ujung mistar atau angka 0 tepat sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan kita ukur. Nah, ini dia. Nah, ini tempatkan ujung mistar atau angka 0 tepat sejajar dengan ujung benda. Kemudian kita baca skala pada mistar yang berhimpitan dengan ujung kedua dari benda. Nah, di sini kita lihat. Oke, perhatikan posisi yang benar ketika melihat skala pada alat ukur mistar, yaitu harus tegak lurus dengan skala yang akan kita baca. Nah, skala ini akan mengungkapkan berapa panjang benda yang diukur. Kita ketahui bahwa mistar yang kita sering pakai itu memiliki ketelitian sebesar 0,1 cm. Apa itu ketelitian? Ketelitian itu adalah nilai dari skala terkecil yang dapat diukur oleh alat ukur. Jadi yang paling kecil yang dapat diukur pada mistar ini sebesar 0,1 cm. Sehingga panjang dari benda ini adalah 2,5 cm. Oke, untuk penggaris, pikir semuanya sudah bisa menggunakannya. Kita masuk ke alat ukur kedua yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang suatu benda ataupun diameter benda dengan ketelitian 0,01 cm. Jadi jangka sorong ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi daripada mistar. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong, di sini ada rahang tetap, ini rahang tetap, kemudian ada rahang geser. Jadi jangka sorong ini biasa disebut dengan penggaris geser, mistar geser. Nah, di rahang geser ini terdapat suatu skala yang disebut dengan skala nonius. Skala nonius ini dalam milimeter. Kemudian ada skala utama. Nah, ini skala utama yang terletak pada rahang tetap. Pembacaan skala utama sama dengan pembacaan dari penggaris. Kemudian ada skrup pengunci. Ya, di atas sini ada skrup pengunci dari jangka sorong. Jadi ketika kita sudah mulai mengukur bendanya, kita putar skrupnya sehingga rahang gesernya sudah tidak dapat bergerak lagi. Kemudian yang di ujung ini ada yang nampak di belakang. Ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Jadi bentuk lain dari jangka sorong ini berbentuk seperti jam. Ini adalah jangka sorong analog yang pengukurnya berupa jarum. Kemudian ada jangka sorong digital. Jadi jangka sorong digital ini akan menunjukkan
nilai otomatis dari benda. Adapun kegunaan jangka sorong ada 3, dapat digunakan untuk mengukur diameter luar dari suatu benda, bahkan dapat mengukur diameter dalam benda. Rahang atas digunakan untuk mengukur diameter dalam, sedangkan rahang bawah untuk mengukur diameter luar. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur kedalaman. Dapat mengukur kedalaman tabung reaksi atau bahkan untuk mengukur tinggi dari isolasi. Cara menggunakan jangka sorong yang pertama, kita geser rahang dari jangka sorong sehingga mengapit benda. Kemudian kita perhatikan posisi skala utama dan skala noniusnya. Di sini ada suatu gambar hasil pengukuran dari benda, dari balok. Nah, kita coba perbesar hasil pengukurannya. Oke, kita lihat di sini yang pertama, kita amati skala utama yang di bagian atas yang tepat dilewati oleh angka 0 skala nonius. Nah, ini adalah angka 0 skala nonius. Angka skala utama yang tepat dilewati oleh skala nonius adalah angka 8. Maka pada gambar, skala utama yang tepat dilewati oleh angka 0 skala nonius adalah 8 cm. Jadi skala utama ini sudah dalam cm, seperti ini start. Kemudian yang kedua, kita amati skala nonius yang keberapa yang tepat berhimpit dengan skala utama. Kita cari, kita lihat 0 tidak berhimpit dengan skala utama, 1 juga tidak tepat berhimpit, 2 tidak tepat berhimpit, 3 tidak tepat berhimpit, dan ternyata 4 tepat berhimpit dengan angka yang berada di skala utama. Sehingga skala nonius yang tepat berhimpit dengan skala utama adalah nonius yang keempat. Kemudian kalikan angka skala nonius dengan ketelitian jangka sorong. Karena di sini satuan dari skala utamanya dalam cm, maka kita gunakan ketelitian dalam cm, yaitu 0,01 cm. Maka skala noniusnya adalah 4 kali 0,01 cm sama dengan 0,04 cm. Sehingga panjang dari benda yang kita ukur tadi yaitu jumlah dari skala utama ditambah dengan skala nonius, yaitu 8 cm ditambah 0,04 cm. Sehingga diperolehlah bahwa panjang benda adalah 8,04 cm. Kita perhatikan contoh kedua biar lebih paham. Oke, jadi pertama kita tentukan skala utama. Skala utamanya yang tepat dilewati oleh angka 0 skala nonius, yaitu 1,2 cm. Kemudian skala noniusnya yang tepat berhimpit dengan skala utama. Kita lihat 0 tidak, 1 tidak, ternyata berada di 2. Nah, 2 di sini ternyata tepat berhimpit dengan skala utama. Sehingga skala noniusnya adalah 0,02 cm. Maka panjang bendanya adalah 1,2 ditambah 0,02 cm, 1,22 cm. Oke, kita ke contoh 3, coba kalian amati. Nah, skala utama menunjukkan angka 3,3 cm. Jadi bukan 3,4 karena 3,4 belum dilalui oleh angka 0. Yang tepat dilalui adalah 3,3 cm. Sedangkan skala utama yang tepat berhimpit terletak pada angka 8. Sehingga hasil pengukurannya adalah 3,3 ditambah 8 kali 0,01. 3,3 tambah 0,08 sama dengan 3,38 cm. Oke, sampai sini paham kan? Kalau begitu, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, tentukan hasil pengukuran dari jangka sorong berikut ini. Oke, ini close up-nya diperbesar. Oke, soal selanjutnya.
Kita lanjut ke alat ukur ketiga, yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang suatu benda dan untuk mengukur diameter luar suatu benda dengan ketelitian yaitu 0,01 mm. Kalau kita ubah ke cm, 0,001 cm. Jadi dari ketiga alat ukur yang menjelaskan, mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang lebih tinggi dari ketiga alat ukur ini. Nah, adapun bagian-bagian dari mikrometer sekrup, yang pertama ada rahang tetap, kemudian ada rahang geser, kemudian ada sekrup pengunci, mirip dengan jangka sorong tadi juga punya sekrup pengunci, kemudian ada skala utama, dan ada skala nonius atau biasa disebut juga dengan skala putar. Kemudian ada ulir mikrometer. Nah, bentuk lain dari mikrometer sekrup sama dengan jangka sorong, ada yang berbentuk jarum dan ada yang digital. Bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup? Yang pertama, kita letakkan benda yang akan kita ukur di antara rahang tetap dan rahang geser. Kemudian kita putar ulir mikrometer sekrupnya hingga terdengar bunyi crack. Setelah itu kita kunci mikrometernya menggunakan sekrup pengunci. Setelah itu kita baca skala utama dan skala putar atau skala noniusnya. Nah, bagaimana cara membaca mikrometer sekrup? Pertama, amati skala utama yang telah dilewati oleh skala putar atau skala nonius. Kita perhatikan, ini adalah angka 19, sedangkan yang dilewati oleh skala putar, skala terdekat yaitu yang berada di bagian bawah, yang nilainya adalah 19,5 mm. Coba perhatikan, dari angka 0 ke 1, ternyata ada skala di antaranya, maka skala terkecil dari skala utama pada mikrometer sekrup adalah 0,5 mm. Jadi yang di bawah ini hitungannya 0,5. Maka di sini skala utama yang telah dilewati oleh skala putar ditunjukkan oleh 19,5 mm. Ini 16, 17, 18, 19,5. Oke, yang kedua, amati skala putar yang tepat berhimpit dengan garis datar pada skala utama. Jadi ini garis datar skala utama, angka pada skala noniusnya menunjukkan angka 5. Kemudian kita kalikan angka skala nonius dengan ketelitian mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm. Maka skala noniusnya adalah 5 kali 0,01 sama dengan 0,05 mm. Kemudian kita hitung panjang bendanya dengan rumus yang sama seperti jangka sorong, yaitu skala utama ditambah skala nonius. Sehingga 19,5 ditambah 0,05 mm adalah 19,55 mm. Sehingga panjang bendanya adalah 19,55 mm. Kita ke contoh 2. Ya, kita perhatikan di sini skala utamanya menunjukkan angka 9. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi skala utamanya adalah 9 mm, sedangkan skala noniusnya di sini tidak ada angka yang tepat segaris dengan garis datar skala utama, maka kita ambil di sini adalah angka 39. Ini kan 35, 40. Jadi semakin ke atas nilainya semakin besar. Maka 36, 37, 38, 39. Sehingga skala noniusnya adalah 39 dikali 0,01, yaitu 0,39 mm. Sehingga panjang bendanya adalah 9,39 mm. Oke, contoh 3 kita perhatikan. Skala utamanya menunjukkan angka, ya betul sekali, yaitu 21,5 mm. Sedangkan skala noniusnya menunjukkan angka
35 dikali 0,01 mm, yaitu 0,35 mm. Maka panjang bendanya adalah 21,85 mm. Sampai sini kalian sudah paham bagaimana cara mengukur mikrometer, skrup, dan jangka sorong. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal berikutnya nomor 3. Tentukan nilai pengukuran dari mikrometer, skrup berikut ini. Kita perbesar supaya kalian lebih jelas melihatnya. Kita ke soal keempat. Perhatikan baik-baik gambarnya. Kalian tentukan berapa panjang dari benda berikut ini. Silahkan tugasnya 4 nomor kalian kerjakan dengan baik, kemudian kalian kirim jawaban kalian di web elektronik SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.